Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini, kita akan coba membahas mengenai analisis retrosintesis, ya, khususnya mengenai diskoneksi dengan hubungan 1,3 dengan 1,5. Ya. Nah, di sini kita punya two group disconnection dan juga one group disconnection. Saya ingatkan kembali kalau two group disconnection berarti kita menggunakan atau kita mengacu pada dua gugus fungsi untuk melakukan diskoneksi. Sedangkan kalau one group disconnection, jadi kita hanya mengacu pada satu gugus fungsi untuk melakukan diskoneksi suatu ikatan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi kita punya 1,3 di X ya. Di sini kita punya two group disconnection, berarti kita punya dua gugus fungsi ya. Kita arahkan diskoneksinya berdasarkan dua gugus fungsi tersebut. Nah, gugus fungsi yang dimaksud adalah gugus fungsi karbonil ya, dan juga gugus fungsi X. Nah, di sini setelah kita mengetahui kedua gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa, kita amati hubungannya. Jadi kita beri nomor 1 misalnya di gugus fungsi karbonil, kemudian nomor 2 di sebelahnya, dan nomor 3 itu merupakan atom C yang berikatan dengan gugus fungsi X. Nah, di sini berarti karena ini hubungannya adalah 1,3, maka kita namakan 1,3 dx. Nah, untuk 1,3 dx, kita lakukan diskoneksi pada ikatan CX, C3 dengan X. Kita diskoneksi di sini sehingga menghasilkan dua jenis sinton. Sinton yang pertama adalah X yang bermuatan negatif, yang itu bisa kita peroleh dari nukleofil yang berupa heteroatom, yang mengandung heteroatom, dan juga sinton yang bermuatan positif ini yaitu gugus muatan positif yang berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Jadi alfa ada di sini, kemudian beta di sebelahnya. Jadi muatan positifnya itu berada pada posisi C beta. Nah, kemudian kita lanjut ke pola diskoneksi yang ada di sebelah kanan, yaitu adalah CC disconnection. Ini merupakan one group disconnection karena kita hanya melihat satu gugus fungsi, yaitu adalah gugus fungsi karbonil. Nah, diskoneksinya hampir sama ya dengan 1,3 dx yang ada di sebelah kirinya. Ya. Nah, perbedaannya hanyalah kita mengubah X pada 1,3 dx, kita ubah menjadi R. Nah, R di sini merupakan nukleofil yang mengandung atom karbon. Nah, sama dengan 1,3 dx, kita diskoneksi pada ikatan C nomor 3, kita diskoneksi ikatan CC. Ya. Nah, sehingga menghasilkan dua sinton. Sinton yang pertama adalah R-, itu merupakan karbon nukleofil, nukleofil dengan mengandung atom karbon. Kemudian sinton yang selanjutnya yang bermuatan positif itu juga ini merupakan muatan positif, karbon bermuatan positif yang berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, kemudian pola diskoneksi yang ketiga itu adalah two group disconnection yang paling bawah sendiri. Nah, di sini kita punya hubungan 1,5 DO. Nah, kita punya dua gugus fungsi apa saja? Yaitu dua gugus fungsi karbonil. Jadi, karbonil yang di sebelah kanan dan juga karbonil yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian kita amati hubungan antara kedua gugus fungsi tersebut. Jadi, kita beri nomor 1 pada salah satu sisi, boleh yang kanan, boleh yang kiri, sama saja. Yang penting adalah hubungan antara kedua gugus fungsi tersebut. Jadi misalnya kita beri nomor 1 di karbonil yang di sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita memiliki hubungan 1,5 DO. Nah, kita menggunakan O di sini karena sama-sama ada atom oksigennya. Nah, sekarang bagaimana kita cara melakukan diskoneksi pada hubungan 1,5 DO? Ya, jadi kita bisa diskoneksi di ikatan 3,4, C3, C4. Atau kita juga bisa diskoneksi C3, C4, atau kita juga diskoneksi di ikatan C3, C2. Oke, nanti hasilnya, jadi kita punya sinton yang bermuatan negatif,
Ya, ini muatan negatifnya ada di posisi alfa terhadap gugus karbonil. Ya, kita sudah pelajari di video sebelumnya bahwa sinton yang ini merupakan bisa berasal dari enolat. Nah, enolat ini bisa berasal dari senyawa dengan gugus karbonil yang memiliki atom H alfa. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, kita di sini memiliki sinton yang bermuatan positif. Nah, muatan positifnya berada di pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, kalau kita amati ketiga pola diskoneksi ini, kita memiliki sinton yang sama, yaitu ya muatan positif yang berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, bagaimana mengenai apa namanya? Mengenai regennya, ya. Jadi kalau untuk sinton yang seperti ini, regennya adalah senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Jadi kita punya ikatan rangkap dua, ya, yang ada pada posisi alfa beta terhadap suatu gugus karbonil. Nah, untuk diskoneksi ini, ya kita mengacu pada reaksi yang dinamakan sebagai 1,4 addition atau adisi 1,4 atau bisa dinamakan juga sebagai conjugate addition, reaksi conjugate addition. Nah, sebelumnya kita telah melihat bahwa kalau misalnya kita punya sinton yang memiliki muatan positif pada posisi beta terhadap gugus karbonil, itu reagentnya adalah senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa reaksinya adalah ini? Nah, kita bisa lihat dari sifatnya. Jadi, kalau kita memiliki senyawa alfa beta tak jenuh, ini bisa mengalami delokalisasi elektron. Jadi silakan diikuti panahnya sehingga menghasilkan hibrid resonansi yang ada yang saya garis bawahi di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, nah pada posisi beta kita memiliki muatan positif. Nah, sehingga pada struktur alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil, kita memiliki dua situs elektrofil. Nah, situs yang pertama itu adalah pada gugus karbonil. Jadi, gugus karbonil ini memiliki muatan parsial positif. Ya, kemudian situs elektrofil yang kedua itu adalah pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, kalau dibandingkan ya sifat positifnya, maka bisa dilihat bahwa sifat positif pada gugus karbonil itu lebih besar daripada sifat positif daripada atom C pada posisi beta. Nah, akibat adanya dua situs elektrofil ya pada senyawa alfa beta tak jenuh, maka ada dua kemungkinan reaksi. Ada yang namanya 1,2 addition, ada yang namanya adisi 1,4. Jadi, nah untuk ini tolong dibedakan dengan penomoran pada retrosintesis. Ya, jadi penomorannya berbeda dengan yang ada di analisis retrosintesis. Nah, di sini kita mulai nomor satunya pada atom oksigen pada gugus karbonil. Kemudian nomor 2-nya itu di atom C pada gugus karbonil. Nomor 3 di rangkap 2, ya, di sebelahnya posisi H alfa di sini. Yang nomor 4 adalah C pada posisi beta. Nah, ada dua kemungkinan reaksi di sini. Yang pertama adalah adisi nukleofil yang terjadi pada gugus karbonil. Nah, karena terjadinya pada posisi nomor 2, maka kita namakan sebagai 1,2 addition, adisi 1,2. Nah, alternatif yang selanjutnya adalah nukleofilnya akan bereaksi dengan elektrofil yang ada di posisi nomor 4. Nah, sehingga kita namakan sebagai 1,4 addition, adisi 1,4. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan antara 1,4 addition sama adisi 1,2? Kapan 1,2 terjadi, kapan 1,4 terjadi? Jadi berikut perbedaannya. Jadi kalau misalnya 1,4 addition itu merupakan produk dari kontrol termodinamik.
Kemudian kalau adisi 1,2 itu lebih mengarah pada kontrol kinetik. Apa itu kontrol kinetik, apa itu kontrol dinamik, silahkan dipelajari lagi mengenai materi kimia organik fisiknya. Nah, kemudian untuk 1,4 edition itu biasanya terjadi pada gugus karbonil yang tidak reaktif. Nah, apa itu gugus karbonil yang tidak reaktif? Nah, berarti gugus karbonil yang sifat elektrofilisitasnya rendah. Karena rendah berarti tidak reaktif. Nah, contohnya adalah ester, kemudian amida. Nah, kemudian kalau 1,2 edition itu terjadi pada gugus karbonil yang reaktif. Kenapa reaktif? Karena itu bersifat sangat elektrofil. Nah, kemudian 1,4 edition juga terjadi pada senyawa karbonil di mana gugus betanya itu memiliki sterik yang kecil. Sedangkan kalau 1,2 itu terjadi pada senyawa alfa beta tak jenuh di mana pada posisi betanya itu memiliki efek sterik yang tinggi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga dari pengaruh dari faktor nukleofil. Nah, biasanya untuk reaksi adisi 1,4, nah biasanya nukleofil yang digunakan, nukleofil yang disukai adalah nukleofil yang soft, yang lembut, atau nukleofil yang lemah. Nah, sedangkan kebalikannya untuk reaksi 1,2, reaksi 1,2 itu lebih menyukai nukleofil yang hard atau nukleofil yang kuat. Oke, jadi ini merupakan untuk alfa beta tak jenuh, ya saya ulangin kita punya dua situs elektrofil. Jadi situs yang pertama itu adalah pada gugus karbonil yang bermuatan positif, parsial positif. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ada pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, adanya dua situs elektrofil ini ya memungkinkan adanya dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah reaksi 1,2. Nah, yang terjadi pada gugus karbonil, sedangkan reaksi yang satunya lagi adalah 1,4 yang terjadi pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Oke, kita lihat lebih jauh lagi ya mengenai reaksi adisi 1,4. Jadi, kita lihat, kita bahas dari sisi elektrofil, ya kemudian kita bahas juga dari sisi nukleofilnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi elektrofil, ya jadi kita punya dua situs elektrofil di sini ya. Kalau reaksi 1,4, saya ulangi lagi, jadi kita punya senyawa alfa beta tak jenuh, kita punya situs elektrofil yang pertama adalah di gugus karbonil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Ya, ada dua situs elektrofil. Nah, kita bisa memprediksikan ya dengan melihat sifat dari gugus karbonil. Nah, kalau masih ingat pada video sebelumnya, kita punya kayak semacam deret di mana itu menjelaskan mengenai elektrofilisitas dari gugus karbonil. Jadi kalau semakin elektrofil suatu gugus karbonil, maka dia akan lebih suka reaksinya di gugus karbonil atau lebih menyukai reaksi adisi 1,2. Jadi kalau kita bandingkan, di sini kita punya halida asam, kemudian kita punya aldehyde, kemudian keton, ester dengan amida. Nah, kalau kita bandingkan elektrofilisitas dari gugus karbonil, maka urutannya adalah yang paling reaktif adalah halida asam, kemudian ini ada aldehyde, kemudian keton, kemudian ester, dan yang terakhir adalah yang paling tidak reaktif adalah amida. Nah, kalau kita hubungkan dengan reaksi 1,4 dan reaksi 1,2, maka yang halida asam itu lebih menyukai reaksi 1,2 atau lebih menyukai reaksi pada gugus karbonil. Ya, kenapa? Karena alasannya tadi, karena halida asam itu yang paling reaktif gugus karbonilnya.
Jadi urutannya yang paling menyukai gugus adisi pada gugus karbonil atau yang paling menyukai reaksi 1,2 adalah si halida asam. Kemudian diikuti oleh aldehyde, diikuti oleh keton, kemudian diikuti oleh si siapa namanya ester, dan juga yang terakhir adalah amida. Nah, berarti kebalikannya, nah gugus karbonil yang lebih menyukai reaksi 1,4 itu adalah amida. Saya tandai biru saja biar lebih jelas. Jadi yang menyukai reaksi 1,4 adalah amida, kemudian ester, dan juga biasanya adalah keton. Nah, sebagai contoh adalah yang di bawah ini. Jadi saya memiliki dua senyawa alfa beta tak jenuh. Ya. Yang di atas alfa beta tak jenuhnya gugus karbonilnya adalah aldehid, kemudian yang di bawah itu merupakan amida. Nah, kemudian saya reaksikan dengan suatu nukleofil berupa butil litium. Kalau misalnya gugus karbonilnya adalah aldehid, maka reaksinya akan terjadi pada gugus karbonil atau 1,2. Nah, sedangkan kalau misalnya gugusnya adalah gugus karbonil, gugus karbonilnya adalah amida, maka ya reaksi adisi nukleofilnya akan ya mengadisi pada posisi beta. Ya, karena alasannya tadi. Kalau kita bandingkan, ya jadi aldehid itu ada di sebelah kiri, sedangkan kalau amida itu yang paling pojok kanan, yang paling tidak reaktif. Sehingga amida yang terkonjugasi pada posisi alfa beta akan menyukai reaksi adisi 1,4. Nah, contoh yang lain misalnya di sini saya punya contoh ini halida asam yang terkonjugasi pada posisi alfa beta dan juga ada alfa beta tak jenuh yang terkonjugasi pada senyawa ester, gugus fungsi ester. Nah, kita lihat. Nah, halida asam itu yang di paling kanan sendiri, paling kiri maaf ya, yang berarti bahwa dia yang paling menyukai adisi pada gugus karbonil. Nah, sedangkan kalau ester ya dia adanya di posisi lebih ke kanan. Nah, sehingga kalau halida asam berarti dia 1,2, sedangkan kalau ester itu adalah 1,4. Nah, sehingga kalau kita reaksikan dengan NH3, jadi NH3 akan mengadisi pada gugus karbonil, sedangkan kalau NH3 yang di bawahnya akan mengadisi pada ikatan rangkap 2 alfa beta yang terkonjugasi pada gugus ester. Ya, itu perbedaannya kalau kita melihat pada reaktivitas dari senyawa alfa beta tak jenuh pada berbagai macam gugus karbonil. Nah, kita juga bisa melihat faktor sterik. Ya, jadi kalau kita bandingkan di sebelah kanan atas ini, nah kalau kita lihat perbedaannya adalah substituen pada posisi beta. Nah, kalau kita lihat, ya yang paling kiri sendiri kita punya dua substituen pada posisi beta. Sedangkan yang di tengah kita hanya punya satu substituen, sedangkan yang paling kanan kita tidak punya substituen pada posisi beta. Nah, sehingga untuk mengalami reaksi 1,4, kalau nukleofil kita mau masuk, ya ini akan susah untuk masuk ke posisi beta kalau senyawanya adalah yang paling kiri. Kenapa? Karena ada dua gugus fungsi yang memberikan efek sterik terhadap yang menghambat reaksi 1,4 addition. Nah, sehingga yang paling mudah untuk mengalami reaksi 1,4 adisi yaitu merupakan senyawa alfa beta tak jenuh yang memiliki efek sterik yang paling rendah di posisi beta. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi elektrofilnya, yaitu pada sisi alfa beta tak jenuh. Nah, selain senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil, terdapat beberapa senyawa yang lain yang bisa mengalami reaksi adisi 1,4, yaitu yang pertama adalah senyawa nitroolefin, yaitu senyawa yang mengandung gugus nitro
yang berkonjugasi dengan suatu ikatan rangkap di sebelahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah senyawa akrilonitril, yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan suatu gugus CN. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi polanya sama seperti senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Nah, mereka bisa mengalami delokalisasi seperti ini pada gugus nitroolefin. Nah, sehingga menghasilkan suatu muatan positif pada posisi beta. Sama halnya pada akrilonitril, jadi adanya delokalisasi ya akan menyebabkan muatan positif ya pada posisi beta terhadap gugus CN. Nah, sehingga untuk senyawa nitroolefin dan juga akrilonitril itu biasanya mengalami reaksi adisi 1,4. Itu kalau kita lihat dari sisi elektrofil ya. Jadi elektrofil ada jenisnya, ada 3 yang bisa mengalami reaksi adisi 1,4. Yang pertama adalah alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil, di mana yang menentukan reaksi 1,4 atau 1,2-nya itu tergantung pada reaktivitas gugus karbonilnya. Kemudian contoh yang lain adalah senyawa nitroolefin, kemudian yang ketiga adalah senyawa akrilonitril. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi nukleofilnya. Nah, biasanya untuk reaksi 1,4 itu lebih disukai ketika menggunakan nukleofil yang soft, yang lembut, atau nukleofil yang lemah. Nah, sebagai contoh di sini, saya punya senyawa alfa beta tak jenuh terkonjugasi pada gugus keton. Nah, di sini kita reaksikan dengan dua nukleofil yang berbeda. Yang pertama adalah CH3-FGPR, reaksi Grignard. Yang kedua adalah suatu tiol. Ya, tiol merupakan mirip seperti alkohol, tetapi O-nya kita ganti dengan S. Nah, kalau kita bandingkan antara Grignard dengan tiol, jadi Grignard itu lebih keras, atau bisa juga kita katakan sebagai nukleofil yang cukup kuat, sedangkan kalau tiol itu lebih cenderung lunak, atau bisa juga kita katakan sebagai nukleofil yang relatif lemah. Nah, karena keras, maka si reaksi Grignard akan melakukan reaksi adisi 1,2 terhadap gugus karbonil. Oke, sehingga menghasilkan senyawa alkohol yang di sebelah kanan. Nah, sedangkan pada kasus tiol, tiol merupakan nukleofil yang lemah, maka dia akan melakukan adisi 1,4 pada posisi beta. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk yang nukleofil lemah, yaitu dia lebih menyukai reaksi 1,4, sedangkan kalau nukleofil yang kuat atau nukleofil yang keras, maka dia akan lebih prefer pada reaksi 1,2 pada gugus karbonil. Nah, bagaimana mengenai mekanisme reaksinya? Jadi awalnya adalah reaksi adisi 1,4, ya. Jadi silakan diikuti panah mekanismenya. Jadi awalnya saya punya nukleofil, ya ingat kalau 1,4 nukleofilnya harus lemah atau nukleofilnya kita menggunakan nukleofil yang lunak. Nah, nukleofil pertama akan mengadisi pada posisi beta, ya terhadap gugus karbonil atau terhadap gugus nitro atau terhadap gugus CN. Nah, kemudian akan menghasilkan intermediate yang saya garis bawahi. Nah, kemudian pasangan elektron yang ada pada pada atom oksigen yang bermuatan negatif akan mendorong ya, kemudian mendorong ikatan tangkap duanya untuk menangkap suatu elektrofil. Nah, di sini ada dua kasus, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kita melakukan work up, ya kita work up reaksinya, kita hentikan reaksinya, maaf, bisa menggunakan kondisi asam atau bisa menggunakan menggunakan solvent gitu nanti sehingga elektrofil yang ditangkap atau yang diperangkap itu adalah H+. Sehingga hasilnya adalah senyawa alfa, beta. Jadi senyawa beta tersubstitusi terhadap gugus karbonil. Nah, sedangkan kalau misalnya setelah reaksi 1,4 kita tambahkan
suatu elektrofil misalnya Rx biasanya adalah alkyl halida, kita tambahkan Rx, maka nanti karbokation dari Rx ini akan dijebak, ya, diperangkap, ya, akan ditangkap, direaksikan dengan eh, intermediate yang terbentuk sehingga menghasilkan senyawa alfa beta tersubstitusi pada gugus karbonil. Nah, setelah kita memahami bagaimana teori dan juga bagaimana mekanisme dari reaksi adisi 1,4, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai diskoneksi dengan hubungan 1,3 yang mana itu juga berdasarkan reaksi 1,4 addition atau reaksi conjugate addition. Nah, sekarang kita awali dengan two group disconnection, yang berarti adalah kita melakukan diskoneksi dengan mengacu pada adanya dua gugus fungsi dalam suatu senyawa. Nah, di sini kita punya gugus fungsi yang pertama adalah suatu senyawa karbonil, kemudian yang kedua adalah X. Dalam hal ini, kita memiliki hubungan 1,3 dx. Nah, kemudian kita lakukan diskoneksi pada ikatan C3 dengan X, kita lakukan diskoneksi sehingga kita mendapatkan dua sinton. Sinton yang pertama merupakan X minus yang nanti berasal dari nukleofilik, suatu nukleofil yang memiliki atau heteroatom di dalamnya, dan juga sinton yang kedua adalah yang bermuatan positif, di mana muatan positifnya berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil, dan di mana ini bisa kita dapatkan dari senyawa alfa beta tak jenuh dari terhadap gugus karbonil. Nah, sekarang bagaimana terhadap dengan nukleofilnya? Ya, kalau masih ingat di awal slide yang di awal, nukleofil yang menyukai reaksi 1,4 itu merupakan nukleofil yang relatif lunak dan juga relatif apa namanya? eh, lemah, ya. Nah, contoh nukleofil yang bisa kita gunakan pada reaksi adisi 1,4 misalnya amina, kemudian alkohol, kemudian tiol atau bisa juga HBr atau HCl. Nah, sebagai contoh di sini saya punya senyawa alfa beta tak jenuh, ya di sini gugus karbonilnya adalah ester yang relatif tidak reaktif ya terhadap reaksi 1,2. Nah, contoh yang pertama saya reaksikan dengan suatu amina sekunder. Nah, kemudian kalau kita lihat amina sekundernya nanti akan mengadisi di 1,4 sehingga menghasilkan senyawa beta tersubstitusi ya dengan amina ya terhadap gugus karbonil ester. Nah, contoh yang kedua, misalnya di sini saya juga punya senyawa alfa beta tak jenuh terhadap ester. Nah, saya reaksikan dengan HCl. Nah, di sini nanti Cl-nya yang bersifat sebagai nukleofil nanti akan mengadisi pada atom C beta. Nah, sehingga menghasilkan beta kloroester. Nah, ini merupakan pendekatan diskoneksi two group disconnection dengan pola 1,3 dx yang mengarah pada reaksi adisi 1,4. Oke, sekarang kita latihan. Di sini saya punya senyawa yang tertera di pojok kanan atas. Ya. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita identifikasi kita punya gugus fungsi apa dalam senyawa tersebut. Nah, kemudian kita arahkan kepada diskoneksi yang kita ketahui, kemudian kita juga arahkan kepada reaksi-reaksi yang kita ketahui. Nah, di sini saya punya senyawa ester, ya gugus fungsi yang pertama, kemudian kita punya senyawa keton, gugus fungsi kedua, yang ketiga adalah senyawa keton yang lain, dan juga ada senyawa gugus fungsi eter. Nah, kemudian kita arahkan kepada diskoneksi yang telah kita ketahui. Jadi misalnya di sini kalau saya beri nomor 1 di ester, ya berarti hubungan antara ester dengan keton nomor 2 itu adalah 1,2. Sedangkan hubungan antara ester dengan keton yang nomor 3 itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sampai saat ini kita belum belajar 1,2 dan juga 1,4, jadi kita bisa mencari hubungan yang lain. Oke, misalnya kita lihat hubungan antara dua gugus fungsi keton. Jadi misalnya saya beri nomor 1
ya, di karbonil nomor 3 yang ada di sebelah kanan, kemudian karbonil keton yang di sebelah kiri itu ada di posisi nomor 3. Nah, sehingga hubungan antara karbonil nomor 2 dengan karbonil nomor 3 adalah hubungan 1,3. Dan ini sudah kita pelajari sebelumnya, adalah 1,3 DO. Oke, kita coba lakukan diskoneksi di sini. Ya, jadi misalnya, oke, saya beri nomor 1 di kanan ya. Misalnya 1, 2, 3. Oke, kita diskoneksi dengan hubungan 1,3 DO. Di sini ada dua kemungkinan. Ada 1,3 DO yang kita diskoneksi. Misalnya yang pertama, kita diskoneksi di ikatan C2C3. Ikatan C2C3 nanti akan menghasilkan suatu karbonil yang bermuatan positif, dan yang satu lagi akan menghasilkan suatu sinton yang bermuatan negatif. Oke. Nah, ini didapatkan dari, saya gambar saja di bawahnya, didapatkan dari dimetil oksalat. Dan juga suatu enolat yang didapatkan dari senyawa keton. Ya, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai diskoneksi 1,3. Oke. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa diskoneksi, saya kasih warna merah saja, diskoneksi di ikatan C1, C2. Nanti akan menghasilkan dua fragmen, sama seperti sebelumnya. Fragmen yang pertama, ya, yang ada di sebelah kiri itu nanti bermuatan negatif. Oke. Kemudian yang fragmen yang selanjutnya bermuatan positif. Oke. Yang bermuatan negatif bisa kita peroleh dari senyawa ketoester, dan juga yang bermuatan positif bisa kita peroleh dari senyawa ester yang tersubstitusi, OCH3 misalnya. Oke. Untuk senyawa yang saya garis bawahi itu tersedia secara komersial. Ya. Nah, sekarang yang jadi perhatian kita adalah senyawa yang satunya lagi. Nah, di sini kita punya senyawa yang di atas dulu, kita punya senyawa keton, kemudian kita punya gugus fungsi OMe. Nah, kita amati hubungannya. Jadi misalnya saya beri nomor 1 di posisi keton, kemudian 2, kemudian 3. OMe berada pada posisi nomor 3. Nah, sehingga kita bisa melakukan diskoneksi 1,3 dx. 1,3 dx, di mana kita melakukan diskoneksi pada ikatan CO. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah senyawa alfa beta tak jenuh, ya, dan juga nukleofilnya adalah metanol. Nah, di sini alfa beta tak jenuhnya adalah yang memiliki gugus fungsi karbonil keton. Nah, sedangkan yang di bawahnya ya, nanti akan menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh juga, karena kita punya pola yang sama. Jadi kita punya ester di nomor 1, kemudian nomor 3-nya ini adalah OMe. Jadi kita punya pola 1,3 dx, di sini kita putus ikatan CO. Nah, di sini akan menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh. Dalam hal ini karbonilnya adalah ester dan nukleofilnya adalah metanol.
Nah, kalau dilihat dua-duanya possible untuk dilakukan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sintesisnya. Nah, kita sintesisnya menggunakan cara diskoneksi yang di atas. Jadi awalnya kita menggunakan senyawa alfa beta tak jenuh yang memiliki gugus fungsi keton. Kita reaksikan pertama-tama dengan metanol untuk reaksi 1,4 ya, dengan katalis NaOH sehingga menghasilkan senyawa keton yang tersubstitusi pada posisi beta. Nah, selanjutnya kita lakukan enolisasi dengan menggunakan basa NaOMe ya untuk mengambil H alfa pada posisi sebelah kiri. Nah, kemudian terbentuk ion enolat dan ion enolat nanti akan mengadisi senyawa dimetil karbonat untuk menghasilkan senyawa target molekul. Nah, sebelumnya kita telah membahas diskoneksi 1,3 dx ya dalam hal ini pada level karbonil. Nah, di sini kita memiliki gugus fungsi karbonil yang bisa mengarahkan kepada diskoneksi 1,3 dx. Nah, kalau kita putus ikatan CX pada C3X akan menghasilkan suatu sinton yang bermuatan positif pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Nah, kenapa sinton ini bisa ada? Karena adanya itu pengaruh gugus karbonil ya. Jadi adanya gugus karbonil yang terkonjugasi ya secara pada posisi alfa beta itu bisa menghasilkan ya muatan positif pada posisi beta. Ya, menghasilkan muatan positif pada posisi beta. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak punya gugus karbonil? Apakah kita masih bisa melakukan diskoneksi 1,3 dx? Jadi misalnya di sini saya punya level alkohol ya. Jadi saya punya alkohol. Nah, kemudian pada C nomor 3 saya punya X ya yang terikat pada C nomor 3. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa melakukan diskoneksi yang sama seperti yang pada level gugus karbonil? Nah, kalau misalnya kita diskoneksi ya, pada ikatan C3X dengan pola 1,3 dx, nanti akan menghasilkan fragmen sinton yang bermuatan positif seperti ini. Nah, sayangnya ya sinton seperti ini tidak seperti yang ada pada gugus karbonil. Ya, tidak terstabilkan muatan positifnya seperti yang ada pada kasus level karbonil. Nah, sehingga untuk pada level alkohol, kalau kita tidak punya gugus karbonil, maka kita tidak bisa melakukan diskoneksi 1,3 dx melalui reaksi adisi 1,4. Ya, jadi untuk hubungan 1,3 melalui reaksi adisi 1,4 itu hanya bisa terjadi kalau ikatan rangkapnya terkonjugasi pada gugus karbonil. Nah, bagaimana kalau misalnya senyawa kita tidak memiliki gugus karbonil? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan yang namanya, kalau masih ingat, FGI atau Functional Group Interconversion. Jadi kita arahkan kepada gugus ya gugus karbonil yang terkonjugasi pada posisi alfa beta. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, oke, kalau misalnya kita punya alkohol sekunder misalnya, yang pertama ini alkohol sekunder, kita punya hubungan 1,3. Ya, jadi alkohol nomor 1, kemudian 2, 3. X-nya terikat pada C nomor 3, sehingga kita punya hubungan 1,3 dx. Nah, apa yang bisa kita lakukan pertama kali? Jadi kita arahkan kepada gugus yang bisa melakukan reaksi 1,3 dx melalui reaksi adisi 1,4. Jadi OH ini, OH sekunder, kita FGI dulu. Oke, kita FGI melalui proses reaksi reduksi, nanti menghasilkan senyawa keton. Nah, kalau masih ingat, keton merupakan salah satu elektrofil yang baik dalam hal reaksi 1,4. Nah, sehingga di sini kita bisa melakukan ya 1,3 dx. Jadi kita diskoneksi di ikatan C3X melalui 1,3 dx nanti akan menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh ya yang memiliki gugus fungsi karbonil.
Karbonilnya dalam hal ini adalah karbonil keton. Nah, contoh yang selanjutnya misalnya kita punya alkohol primer. Alkohol primer. Alkohol primer kalau kita kasih nomor 1, kemudian X-nya ada di nomor 3. Kita punya hubungan 1,3 di X. Tetapi di sini karena levelnya level alkohol, maka kita tidak bisa diskoneksi ikatan C3X. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita FGI. Ya, kita FGI kepada gugus yang bisa mengalami reaksi adisi 1,4 melalui reaksi reduksi. Ya, reduksi berarti ini adalah diskoneksi, maaf, retrosintesis berarti kebalikannya. Ya. Jadi alkohol kita bisa oksidasi menjadi aldehid. Ya, kita bisa FGI melalui reaksi reduksi menjadi aldehid. Jangan kebalik-balik antara sintesis dengan retrosintesis ya. Jadi kita FGI misalnya menjadi aldehid. Ya. Oke, di sini kita bisa putus ikatan CX, tetapi ingat kita punya aldehid. Aldehid itu tidak menyukai 1,4, dia menyukai 1,2. Nah, sehingga untuk FGI-nya kita tidak melewati aldehid. Jadi lewat mana? Jadi kita bisa lewat ester. Ya, jadi silahkan dibuka lagi buku kimia organiknya. Kita lihat bahwa ester itu bisa direduksi menjadi alkohol primer. Jadi alkohol primer yang ini ya kita FGI menjadi ester dan ini merupakan gugus fungsi yang baik untuk melakukan reaksi adisi 1,4. Nah, di sini kita juga sudah bisa melakukan diskoneksi CX ya karena kita punya hubungan 1,3 di X. Kita diskoneksi ikatan C3X nanti akan menghasilkan ya, alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil ester. Nah, jadi kalau kita summary, ya kalau kita punya alkohol sekunder dengan hubungan 1,3 di X, maka kita bisa FGI dulu terhadap menjadi keton, kemudian kita lakukan diskoneksi 1,3 di X. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya contoh kedua adalah kita punya alkohol primer yang dengan hubungan 1,3 di X, kita FGI dulu menjadi ester, baru kemudian kita diskoneksi CX-nya melalui hubungan 1,3 di X. Itu kalau kita punya alkohol ya, pada level alkohol. Nah, bagaimana kalau misalnya contoh yang lain, amina? Ya, contoh yang pertama misalnya amina sekunder di sini. Amina sekunder. Sama seperti tadi, kita FGI terlebih dahulu, kita reduksi melalui FGI reduksi, ya kita ubah, ya kita retrosintesis melalui FGI, amina sekundernya menjadi amida. Nah, sekarang kita punya amida yang cocok untuk melakukan reaksi adisi 1,4. Nah, di sini kita punya hubungan 1, 2, 3 di X, kemudian kita diskoneksi pada ikatan CX, sehingga nanti kita mendapatkan senyawa alfa beta tak jenuh dengan gugus karbonil amida. Nah, contoh yang selanjutnya misalnya kita punya amina primer. Nah, amina primer yang hubungannya dengan X ini adalah 1, 2, 3, 1,3. Ya. Sama seperti tadi kita arahkan kepada gugus fungsi yang bisa mengalami reaksi adisi 1,4. Ya, kita FGI. Contoh yang pertama misalnya kita FGI menjadi amida. Ya, amida merupakan reaksi yang baik untuk reaksi adisi 1,4. Nah, di sini kita bisa melakukan diskoneksi pada ikatan C3X ya. Kemudian nanti produknya adalah produk retrosintesisnya adalah senyawa alfa beta tak jenuh ya terhadap gugus amida. Nah, cara yang selanjutnya adalah kalau masih ingat kita memiliki elektrofil yang lain yaitu ada nitroolefin dan juga akrilonitril, ikatan rangkap yang terkonjugasi pada gugus CN.
Nah, kalau kita lihat reaksi kimia organik, ya, gugus CH2NH2 ini bisa kita peroleh dari reaksi reduksi dari gugus CN. Nah, sehingga kita bisa manfaatkan reaksi itu untuk melakukan FGI. Kalau kita lakukan FGI, maka hasilnya adalah ini. Senyawa X yang ada di posisi 3 terhadap CN. Jadi kita punya hubungan 1,3. Nah, kemudian bisa kita diskoneksi pada ikatan C3X sehingga menjadi senyawa akrilonitril. Nah, contoh yang selanjutnya misalnya adalah ini. Contoh yang selanjutnya adalah amina primer. Amina primer yang berada pada yang hubungannya dengan X adalah hubungan 1,2. Nah, kalau masih ingat, ya amina ini bisa kita peroleh dari reaksi reduksi senyawa nitro, gugus fungsi nitro. Jadi NH2 kita ubah menjadi nitro, ya. Kemudian, nah ketika kita memiliki nitro di sini, ya kita punya hubungan 1,2. Nah, kita bisa diskoneksi di ikatan C2X, nanti akan menghasilkan senyawa nitroolefin. Nah, kalau kita bandingkan antara nitro contoh yang ini, nitro dengan CN, perbedaannya adalah, nah kalau CN kita bisa, hubungannya adalah 1,3 dengan amina primer. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan nitro, ya hubungannya adalah 1,2 terhadap amina primer. Ya, karena kita lihat kalau Cn berarti kita punya satu ketambahan atom C. Nah, sedangkan kalau nitro, ya tidak ada penambahan atom C. Nah, sehingga kalau kita rangkum lebih lanjut, ya. Nah, kalau misalnya kita punya amina sekunder, saya kasih warna biru saja, atau pakai pointer aja. Oke, kalau kita punya amina sekunder, ya maka kita bisa FGI terlebih dahulu menjadi amida, baru kita lakukan diskoneksi 1,3 dx. Nah, kemudian kalau kita punya amina primer yang memiliki hubungan 1,3 dengan X, ya kita bisa FGI terlebih dahulu, kita bisa lewat jalur amida, atau kita bisa lewat jalur akrilonitril. Nah, sedangkan kalau amina sekunder dengan hubungan 1,2, nah kita bisa lewat jalur nitroolefin. Ya, jadi kalau misalnya kita punya gugus karbonil ya dengan hubungan 1,3, kita bisa langsung diskoneksi pada ikatan C3X. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya gugus karbonil, ya kita bisa arahkan kepada diskoneksi 1,3. Caranya dengan melakukan FGI. Ya, kita FGI reduksi sehingga bisa menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh ya terhadap gugus karbonil. Nah, kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah diskoneksi ini bisa terjadi kalau misalnya pada FGI reduksi ini tidak ada gugus lain yang bisa mengalami reaksi yang serupa dengan gugus karbonil yang kita inginkan. Oke. Oke, untuk latihan kita punya senyawa dengan gugus fungsi ester dan juga gugus fungsi sulfida. Jadi kita arahkan kepada diskoneksi yang kita ketahui. Ya, kalau masih ingat guideline retrosintesis yang di awal, jadi awalnya kita bisa diskoneksi pada ikatan CX, kita coba diskoneksi pada ikatan CO ester. Jadi ini diskoneksi CO, atau ini bisa kita bilang sebagai 1,1 dx. Ya, kalau kita diskoneksi nanti akan menghasilkan SET, kemudian OH, saya langsung saja tulis OH, dan juga pasangannya adalah suatu asil halida misalnya. Nah, sekarang
hasil halidanya itu commercially available, sedangkan yang bawahnya kita perlu diskoneksi lebih lanjut. Nah, sekali lagi kita amati hubungan antara gugus fungsi yang ada di sini. Kita punya gugus fungsi OH dan juga kita punya gugus fungsi SET. Berarti kita punya dua gugus fungsi yang mengarahkan pada diskoneksi atau two group disconnection. Jadi kita beri nomor 1 ya pada C yang berikatan dengan OH, kemudian nomor 2, nomor 3 itu adalah C yang berikatan dengan SET. Nah, akan tetapi di sini kita tidak memiliki gugus fungsi karbonil, kita hanya punya gugus fungsi OH. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah kita FGI. Kita FGI untuk mengubah gugus fungsi OH menjadi gugus fungsi yang memiliki gugus karbonil. Jadi OH kalau masih ingat tadi SET, OH kita FGI menjadi ester karena ini adalah alkohol primer. Nah, sekarang kita punya gugus fungsi ester dan juga sulfida, SET. Kita beri nomor 1 di ester, kemudian 2, 3. Kita punya hubungan 1,3 dx. Nah, sehingga kita bisa diskoneksi pada ikatan C2C3. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan, oh maaf, kita bukan C2C3 ya, saya yang salah. Kita bisa diskoneksi di ikatan C3S, maaf, saya yang salah. Oke, kita diskoneksi di ikatan C3X, bukan C2C3. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan ester ya, yang bermuatan positif pada posisi beta. Dan juga pasangannya adalah SETH misalnya. Nah, kalau masih ingat, yang alfa beta tak jenuhnya ini, ya sinton yang bermuatan positif bisa kita peroleh dari senyawa alfa beta tak jenuh. Nah, sekarang kita lihat sintesisnya. Jadi awalnya saya punya senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus fungsi ester. Kemudian saya reaksikan 1,4. Ya. Jadi karena ETSH suatu tiol, ya tiol ini merupakan nukleofil yang cukup lunak, maka dia akan melakukan reaksi adisi 1,4 untuk menghasilkan senyawa ini yang di tengah-tengah. Nah, selanjutnya gugus fungsi ester kita reduksi dengan LiAlH4. Tujuannya adalah untuk mengubah ester menjadi alkohol primer. Nah, setelah terbentuk alkohol primer, kita lakukan reaksi esterifikasi ya dengan halida asam dengan katalis piridin nanti akan menghasilkan target molekul yang kita harapkan. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai diskoneksi 1,3 dx. Nah, di mana kita melakukan diskoneksi pada ikatan C3X. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengganti X menjadi R, ya, yaitu karbon nukleofil yang bersifat sebagai nukleofil. Nah, dalam hal ini karena kita hanya memiliki satu gugus fungsi, yaitu gugus fungsi karbonil, ya, maka kita namakan sebagai one group disconnection. Nah, sama seperti yang tadi 1,3 dx, diskoneksinya juga mirip. Jadi kita diskoneksi pada ikatan C3C di sini. Saya pakai warna biru saja. Saya diskoneksi pada ikatan C3R. Saya diskoneksi ikatan CC. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan R negatif, suatu karbon yang bersifat sebagai nukleofil, dan juga adalah sinton yang bermuatan positif pada posisi beta terhadap karbonil. Jadi, diskoneksinya mirip dengan yang telah barusan kita pelajari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kalau masih ingat, ya, karena ini reaksinya adalah 1,4, maka nukleofil yang harus kita gunakan adalah nukleofil yang lemah atau nukleofil yang lunak.
Nah, di sini karena kita menggunakan nukleofil yang lemah, maka kita tidak bisa menggunakan yang namanya reaksi Grignard. Kita tidak bisa menggunakan yang namanya reaksi alkil litium. Kenapa? Karena mereka merupakan nukleofil yang kuat. Kalau kita menggunakan Grignard, kalau kita menggunakan alkil litium, maka yang terjadi adalah reaksi 1,2. Ya, jadi kalau masih ingat, RMGBr atau R litium itu adalah 1,2. Nah, sehingga apa nukleofil yang bisa kita gunakan untuk diskoneksi seperti ini? Jadi yang pertama adalah Cn-. Ya, di sini Cn-nya C-nya bisa bersifat sebagai nukleofil yang lebih menyukai ke 1,4. Kalau masih ingat juga, ya di video sebelumnya ada nukleofil baru ya, bukan nukleofil baru, organometalik ya, senyawa organometalik yang berupa alkyl kapar litium. Ini merupakan nukleofil yang lebih lemah ya dibandingkan dengan reaksi Grignard maupun reaksi litium. Dan contoh yang lain adalah enolat. Ya, kita pernah membahas di video sebelumnya bahwa enolat itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk reaksi adisi nukleofil pada gugus karbonil. Jadi kita bisa manfaatkan ya untuk enolat untuk reaksi adisi 1,4. Oke, kita coba diskoneksi senyawa amino alkohol ini. Kalau kita lihat, kita punya dua gugus fungsi. Gugus fungsi yang pertama adalah OH, kemudian gugus fungsi yang kedua adalah NH2, amina primer. Nah, setelah itu kita amati hubungan antara kedua gugus fungsi tersebut. Misalnya saya beri nomor 1 di gugus fungsi OH, kemudian NH2 itu terikat pada C yang nomor 4 terhadap OH. Nah, sampai saat ini kita belum mengenal yang namanya istilah 1,4. Ya, kita belum mengenal diskoneksi 1,4 sehingga kita arahkan kepada diskoneksi yang kita ketahui. Jadi misalnya kalau kita lihat ya bagaimana mensintesis amina primer, salah satu caranya adalah melalui reaksi reduksi gugus fungsi Cn. Jadi gugus CH2NH2 ini bisa kita peroleh melalui FGI, melalui proses reaksi reduksi, menghasilkan senyawa nitril, gugus fungsi nitril. Nah, sekarang kita lihat, ya kita punya gugus fungsi OH, kita punya gugus fungsi Cn. Amati hubungan antara keduanya. Jadi saya beri nomor 1 di OH, sehingga Cn ada di posisi nomor 3. Nah, di sini kita punya hubungan 1,3. Nah, tetapi ya OH di sini ya kita tidak bisa melakukan diskoneksi dengan pola 1,3 pada level alkohol sehingga kita bisa ubah OH-nya, gugus OH kita FGI melalui reaksi reduksi ya karena ini adalah alkohol primer, maka kita bisa ubah kita FGI menjadi ester. Oke, sekarang kita punya hubungan 1, 2, 3. Kita punya hubungan 1,3 antara Cn dan karbonil ester. Nah, kalau kita lihat juga, ya selain adanya substitusi pada posisi beta, ya kita punya dua substituen pada posisi beta, kita juga punya satu substituen pada posisi alfa. Nah, kalau masih ingat mekanisme reaksi 1,4, nah substituen pada posisi alfa bisa kita tambahkan ya setelah reaksi adisi 1,4. Jadi kita bisa putus dua-duanya, substituen pada posisi alfa, kemudian substituen pada posisi Cn, kita bisa putus.
dengan cara 1,3 dx. Tapi dalam hal ini adalah kita tidak menggunakan two group disconnection tapi one group disconnection. Jadi kita tulis saja CC di sini. Sehingga nanti akan menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh terhadap ester. Dan juga kita punya Cn minus. Dan juga kita punya etil bromida. Nah, bagaimana sintesisnya? Jadi awalnya saya punya senyawa alfa beta tak jenuh terhadap ester. Saya lakukan reaksi adisi 1,4 terlebih dahulu. Saya lakukan adisi 1,4, nanti akan masuk di posisi beta. Saya coba gambar mekanismenya biar lebih paham mengenai step by step-nya. Jadi, oke, terbentuk intermediate seperti ini. Setelah reaksi 1,4 selesai, kita lanjutkan kepada reaksi yang selanjutnya menggunakan senyawa etil bromida. Jadi saya punya senyawa alkil halida. Ini merupakan suatu elektrofil. Ya, kalau masih ingat mekanisme reaksi 1,4, jadi pasangan elektron bebas yang ada di atom oksigen ini akan mendorong ikatan rangkapnya untuk bereaksi dengan suatu elektrofil. Dalam hal ini elektrofilnya adalah etil bromida. Nah, sehingga setelah melalui dua tahapan reaksi, tahapan yang pertama adalah 1,4, tahapan yang kedua adalah reaksi yang penjebakan suatu elektrofil. Nah, sehingga nanti menghasilkan senyawa alfa beta tersubstitusi terhadap gugus karbonil. Jadi pada posisi alfa tersubstitusi gugus etil, sedangkan pada posisi beta tersubstitusi oleh gugus Cn. Nah, setelah terbentuk senyawa ini, intermediate ini, nah, kemudian kita reduksi. Nah, salah satu bonusnya adalah kita maunya hanya mereduksi ester gitu ya, kemudian kita reduksi si Cn. Tetapi dengan menggunakan LiAlH4 kita bisa mereduksi dua-duanya sekaligus. Sehingga nanti akan menghasilkan target molekul yang kita inginkan. Nah, selain menggunakan nukleofil berupa Cn-, kita juga bisa menggunakan nukleofil lain, ya nukleofil dengan atom karbon untuk reaksi adisi 1,4. Tetapi yang perlu kita ingat kembali, yang kita perlu perhatikan adalah kita harus menggunakan nukleofil yang lemah atau nukleofil yang lunak. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan reaksi Grignard atau kita tidak bisa menggunakan senyawa organolitium karena senyawa tersebut, spesies tersebut itu sifatnya adalah nukleofil yang kuat. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan senyawa alkyl copper lithium. Pernah kita bahas di video sebelumnya pada adisi nukleofilik pada gugus karbonil. Nah, alternatif yang selanjutnya, kita bisa menggunakan reaksi Grignard, tetapi kita menambahkan suatu garam tembaga. Dalam hal ini adalah Cu1. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi reaktivitas dari si senyawa Grignard. Nah, sehingga nanti lebih menyukai adisi 1,4. Nah, dengan menggunakan nukleofil yang cukup lemah di sini, nah nanti reaksi yang terjadi adalah reaksi 1,4, adisi 1,4. Sehingga nanti menghasilkan senyawa karbonil ya, nanti yang tersubstitusi pada posisi beta. Oke, kita langsung saja ke contoh di sini. Saya punya senyawa aromatik yang bersebelahan yang memiliki sistem fuse dengan suatu cincin 5. Nah, kalau kita lihat, kita punya senyawa dengan gugus fungsi keton dan juga eter. Nah, kalau masih ingat kita punya keton aromatik. Bagaimana mensintesis keton aromatik? Salah satunya dengan cara reaksi Friedel-Crafts. Jadi saya coba gambar ulang. Kita punya OMe. Ini kemudian siklik 6.
Oke. Awalnya kita bisa diskoneksi ya, kita bisa diskoneksi di ikatan CC melalui reaksi Friedel-Crafts. Nah, sehingga akan menghasilkan oke, kita bisa menghasilkan ini adalah suatu asam ya, asam asam karboksilat. Oke. Kita bisa ubah menjadi ester kalau mau. Tujuannya adalah kita arahkan kepada diskoneksi 1,3. Nah, sekarang saya punya gugus fungsi karbonil ester. Ini bisa mengalami reaksi adisi 1,4. Oke, kita beri nomor saja biar lebih mudah. Saya beri nomor 1 di gugus fungsi ester. Kemudian 2. Ini 3. Nah, kita lakukan diskoneksi pada ikatan C3. Kita diskoneksi di sini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan saya langsung saja gambarkan reaksinya, tidak perlu pakai sinton. Oke. Saya punya senyawa alfa beta tak jenuh ya dengan gugus fungsi ester. Nah, kalau mau kita diskoneksi lebih lanjut, ya, kalau masih ingat kita punya senyawa alfa beta tak jenuh, kita bisa lakukan kondensasi aldol. Jadi kita langsung saja ya, saya diskoneksi ini, maka nanti akan menghasilkan suatu ini adalah 1,3 ya. Kita pernah bahas di video yang sebelumnya 1,3 kita akan mendapatkan suatu ester dan juga suatu benzaldehyde. Oke. Mohon maaf ini bukan reaksi aldol ya, tetapi lebih ke arah maaf, aldol juga bisa. Oke, bagaimana dengan sintesisnya? Oke, jadi awalnya saya punya suatu ester, metil ester, kemudian saya reaksikan dengan suatu benzaldehyde melalui reaksi kondensasi aldol. Jadi awalnya saya punya basa, kemudian saya ambil H-alfa pada esternya, kemudian terbentuk ion enolat yang melakukan reaksi adisi kepada gugus fungsi aldehid. Nah, setelah itu akan mengalami reaksi eliminasi 1 CB untuk menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh ya, terhadap gugus fungsi ester. Nah, selanjutnya ya kita bisa lakukan reaksi adisi 1,4. Nah, di sini saya menggunakan ya senyawa alkil litium, organolitium, kemudian saya tambahkan CuI. Tujuannya agar menghasilkan nukleofil yang relatif lebih lemah. Nah, dalam hal ini adalah kita punya isopropil, maaf, di isopropil copper lithium. Nah, nanti dia akan mengadisi pada posisi nomor ini, adisi 1,4. Sehingga menghasilkan senyawa yang di tengah-tengah ini. Nah, sekarang saya bisa hidrolisis
senyawa esternya, gugus fungsi ester dengan menggunakan senyawa PPA, polyphosphoric acid, asam fosfor gitu ya, asam fosfat maaf. Nah, tujuannya adalah menghidrolisis OMe menjadi OH, ester menjadi asam karboksilat sekaligus ya melakukan reaksi reaksi Friedel-Crafts. Sehingga nanti target akhirnya adalah senyawa yang kita inginkan. Di contoh yang selanjutnya kita memiliki gugus fungsi OH, kemudian kita juga punya gugus fungsi vinil di sini, ikatan rangkap, kemudian kita juga punya Me di sini. Nah, kita amati hubungan antara gugus fungsi tersebut. Jadi kita beri nomor 1 di OH, kemudian si ikatan rangkap 2-nya itu berada pada posisi 3. Nah, sehingga kita punya hubungan 1,3, tetapi di sini kita tidak memiliki gugus fungsi karbonil. Yang kita punya adalah gugus fungsi OH. Sehingga kita bisa arahkan kepada diskoneksi 1,3 di X pada level karbonil. Nah, sebelumnya kita harus ubah dulu, kita FGI dulu, agar kita bisa melakukan diskoneksi 1,3. Nah, kita FGI ke mana? Jadi kita punya alkohol sekunder. Sehingga kita bisa FGI menjadi keton. Kita FGI menjadi keton. Oke, sekarang lebih terlihat lebih jelas. Jadi kita punya hubungan 1,3. Saya beri nomor 1 di keton, di posisi keton. Kemudian ikatan rangkapnya ada di posisi nomor 3. Nah, di sini kita bisa lakukan diskoneksi 1,3. Jadi saya diskoneksi pada ikatan C3 ini. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh. Oke, dengan nukleofilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan diskoneksi pada ikatan C dengan C metil. Saya diskoneksi pakai warna biru. Oke, kita bisa menggunakan CH3-, kemudian maaf, ini satu. Oke. Oke, kalau kita lihat ya, senyawa vinil ini commercially available, kemudian CH3- juga commercially available. Nah, sekarang kita bandingkan antara si alfa beta tak jenuh yang di atas dengan yang di bawah. Kalau kita bandingkan untuk sintesisnya lebih mudah untuk mensintesis senyawa alfa beta tak jenuh yang ada di atas melalui reaksi kondensasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga kita memilih jalur retrosintesis yang di atas. Nah, kemudian untuk sintesisnya kita mulai dari senyawa alfa beta tak jenuh ini yang terkonjugasi pada gugus keton, kemudian kita lakukan reaksi adisi 1,4. Di sini saya menggunakan vinil magnesium bromida karena ini merupakan reaksi Grignard, maka saya tambahkan garam CuI. Tujuannya adalah untuk mengurangi nukleofilisitas dari reaksi Grignard sehingga lebih menyukai reaksi adisi 1,4. Nah, kemudian nanti vinilnya nanti akan masuk pada posisi ini, pada posisi beta, sehingga menghasilkan beta tersubstitusi ya terhadap gugus keton. Nah, yang terakhir adalah kita reduksi gugus fungsi keton dengan NaBH4
untuk menghasilkan senyawa alkohol yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki gugus fungsi karbonil, misalnya kita bisa arahkan kepada FGI sehingga kita menghasilkan gugus fungsi karbonil yang memungkinkan kita untuk melakukan reaksi adisi 1,4. Oke, kita beralih kepada analisis diskoneksi dengan hubungan 1,5. Sama seperti hubungan 1,3 yang kita bahas sebelumnya, hubungan 1,5 juga menggunakan reaksi adisi 1,4. Tetapi di sini kita lebih spesifik lagi menyebutnya adalah reaksi adisi Michael. Nah, kita lihat contohnya, contoh senyawanya. Di sini saya punya senyawa dengan dua gugus karbonil. Ya, kita sekarang amati hubungan antara dua gugus karbonil tersebut. Ya, jadi misalnya di gugus karbonil yang ada di sebelah kanan saya beri nomor 1, sehingga gugus karbonil yang ada di sebelah kiri akan mendapatkan nomor 5. Nah, oleh karena itu, hubungan antara dua gugus karbonil tersebut adalah 1,5. Dan karena ini melibatkan dua gugus karbonil yang ada O-nya, maka kita namakan sebagai hubungan 1,5 DO. Nah, di sini kita punya alternatif diskoneksi karena adanya dua gugus karbonil tersebut. Kita bisa diskoneksi pada ikatan C3 dan C4. Nah, sehingga kita diskoneksi ikatan CC. Nah, hasil diskoneksi ikatan ini akan menghasilkan dua jenis sinton. Sinton yang pertama yang bermuatan negatif, ini bisa kita peroleh dari suatu ion enolat, sedangkan sinton yang bermuatan positif, ya kalau kita lihat muatan positifnya ini berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil. Dan kalau masih ingat, senyawa yang bisa kita gunakan adalah senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Jadi sama senyawanya sama dengan hubungan 1,3. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ya kita bisa lakukan diskoneksi yang lain dari senyawa ini. Jadi selain diskoneksi pada ikatan C3 dan C4, kita juga bisa diskoneksi pada ikatan C2 dan C3. Oke, saya kasih tanda biru di sini. Kalau saya diskoneksi ikatan C2 dan C3 dengan hubungan 1,5 DO, maka kita akan mendapatkan dua sinton. Sinton yang pertama yang sebelah kiri, oke, ini merupakan muatan positifnya berada pada posisi beta terhadap gugus karbonil, maka ini bisa kita peroleh dari senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Sedangkan fragmen yang lainnya yang bermuatan negatif itu bisa kita dapatkan dari suatu ion enolat. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan 1,5, kita punya dua gugus karbonil, ya kita bisa lakukan, dimungkinkan untuk dilakukan diskoneksi dengan dua cara seperti ini. Sebelum kita mulai untuk latihan analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi 1,5, kita akan coba bahas dulu mengenai reaksi adisi Michael. Jadi reaksi umumnya seperti ini. Jadi kita punya yang namanya Michael donor, kemudian kita punya yang namanya Michael acceptor. Nah, kalau Michael donor itu merupakan nukleofil, sedangkan kalau Michael acceptor itu merupakan suatu elektrofil. Nah, Michael donor di sini ya itu bisa merupakan suatu ion enolat. Nah, di sini ion enolatnya diperoleh dari hasil deprotonasi H alfa. Nah, H-alfanya ini relatif terhadap suatu uh, uh, elektron withdrawing group, gugus penarik elektron. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, sedangkan kalau Michael acceptor itu merupakan suatu double bond, ikatan rangkap dua, yang berkonjugasi, yang bisa melakukan delokalisasi terhadap suatu elektron withdrawing group. Nanti kita akan coba lihat juga contoh dari Michael acceptor. Nah, Michael addition ini itu merupakan reaksi 1,4, adisi 1,4 antara suatu enolat dan juga senyawa alfa beta tak jenuh. Ya.
sehingga nanti produknya seperti ini. Nah, kita akan lihat bagaimana apa itu Michael acceptor dan juga apa itu Michael donor. Nah, kalau kita lihat Michael acceptor sudah pernah kita lihat sebelumnya, ini merupakan senyawa elektrofil yang bisa mengalami reaksi adisi 1,4. Kalau masih ingat, kita punya alfa beta tak jenuh terhadap keton, terhadap ester, terhadap amida, kita juga punya nitroolefin, kita juga punya akrilonitril. Jadi ini merupakan senyawa elektrofil yang bisa untuk melakukan reaksi adisi 1,4. Nah, sekarang kita lihat mengenai Michael donornya atau nukleofil pada reaksi adisi Michael. Nah, di sini ini merupakan beberapa senyawa yang bisa mengalami enolisasi karena dia punya H alfa. Ya. Dia bisa mengalami enolisasi sehingga membentuk ion enolat. Nah, contohnya di sini misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 berarti 24, 24 pentadion. 24 pentadion, kemudian ini adalah etil asetoasetat, ini dietil malonat, kemudian ini nitroketon, dan juga kita punya dinitrometan dan juga disianometan, dan yang terakhir ada namanya enamik. Nah, ketujuh senyawa ini bisa kita gunakan sebagai Michael donor dalam reaksi adisi Michael. Ya, karena dia bisa membentuk ion enolat yang berfungsi sebagai nukleofil dalam reaksi adisi Michael. Sekarang kita lihat bagaimana mekanisme dari reaksi adisi Michael. Nah, prinsipnya reaksi adisi Michael itu sama dengan reaksi adisi 1,4. Hanya saja di sini nukleofil yang digunakan adalah nukleofil dari ion enolat. Nah, kalau masih ingat, ion enolat bisa kita peroleh, bisa kita sintesis dari deprotonasi H alfa. Ya. Jadi kita punya suatu senyawa karbonil di sini yang memiliki H alfa. Nah, H alfanya bisa dideprotonasi, bisa diambil oleh suatu basa, ya, sehingga nanti akan membentuk ion enolat. Nah, ion enolat ini merupakan suatu nukleofil atau bisa kita bilang sebagai Michael donor. Nah, yang nanti bisa melakukan reaksi adisi 1,4 ya dengan senyawa alfa beta tak jenuh terhadap suatu gugus karbonil. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan intermediate yang seperti ini. Nah, kemudian ya sama seperti reaksi adisi 1,4, pasangan elektron bebas yang ada di atom oksigen ini, oksigen negatif, ini bisa mendorong ikatan rangkap yang di sini untuk menangkap suatu elektrofil atau menjebak suatu elektrofil. Nah, ada dua skenario di sini. Kalau misalnya kita lakukan workup ya dengan pelarut atau H+ ya keadaan asam, maka yang diperangkap, yang dijerat adalah E+-nya adalah H+. Sehingga kita akan mendapatkan senyawa alfa beta tak jenuh. Maaf, kita mendapatkan senyawa dikarbonil 1,5. Nah, sedangkan kalau misalnya elektrofil yang kita gunakan adalah suatu alkil halida, misalnya RX, maka kita akan mendapatkan ya, senyawa 1,5 dikarbonil dengan substitusi pada posisi alfa di sini. Jadi intinya prinsip mekanisme reaksi adisi Michael itu sama persis dengan reaksi adisi 1,4, hanya saja nukleofil yang kita gunakan pada reaksi adisi Michael itu adalah nukleofil berupa ion enolat. Kita bahas Michael donor terlebih dahulu. Nah, contoh Michael donor yang pertama adalah senyawa 1,3 dikarbonil. Nah, untuk contohnya di sini saya punya senyawa dengan dua gugus fungsi keton di sini. Nah, kemudian kita amati hubungan antara dua gugus keton tersebut. Kita beri nomor 1 di keton yang ada di sebelah kanan, kemudian keton yang ada di sebelah kiri akan mendapatkan nomor 5. Sehingga kita punya 1,5 DO. Nah, kemudian kita bisa putus, kita diskoneksi pada ikatan C3C4. Ya, kita akan mendapatkan ion enolat dari sisi yang sebelah kiri, kemudian kita akan mendapatkan sinton yang bermuatan positif yang bisa kita peroleh dari senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus keton. Dan kalau masih ingat di video sebelumnya, senyawa alfa beta tak jenuh yang tidak tersubstitusi
yang posisi betanya dua-duanya mengikat atom H, itu bisa kita peroleh dari reaksi manis. Kita diskoneksi di sini akan mendapatkan formaldehyde dan juga senyawa keton. Nah, sekarang kita beralih ke senyawa ini, sinton yang bermuatan negatif. Ini bisa kita peroleh dari ion enolat, dan di sini bisa kita peroleh dari senyawa 1,3 dikarbonil. Jadi contohnya adalah ini, saya gambarkan. Oke. Jadi saya tambahkan satu gugus karbonil lagi. Jadi ini merupakan sintonnya, kemudian saya tambahkan satu gugus karbonil lagi, sehingga kita mendapatkan 1, 2, 3, senyawa 1,3 dikarbonil. Nah, jadi ini merupakan salah satu reaksi untuk yang setara dengan ion enolat. Nah, kita lihat bagaimana sintesisnya. Jadi awalnya kita mensintesis senyawa 1,3 dikarbonil terlebih dahulu. Kita bisa atau bisa juga kita menggunakan senyawa 1,3 dikarbonil yang sudah komersial ya. Nah, kalau mau kita sintesis nggak masalah juga. Jadi kita bisa berawal dari suatu keton di sini, suatu keton, kemudian kita reaksikan pada reaksi adisi nukleofilik terhadap gugus karbonil. Dan di sini elektrofil yang kita gunakan adalah dietil karbonat dengan menggunakan katalis basa. Ingat di video sebelumnya pernah kita bahas juga. Oke, kemudian akan menghasilkan senyawa 1,3 dikarbonil. Nah, 1, dikarbonil ini punya 2H alfa yang warna hijau. Nah, 2H alfa ini bisa kita deprotonasi dengan basa misalnya di sini. Ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ion enolat. Nah, ion enolat yang telah terbentuk nanti akan bereaksi adisi 1,4 dengan senyawa alfa beta tak jenuh. Ya. Untuk menghasilkan senyawa Michael Adapt. Namanya Michael Adapt, produk adisi Michael. Gitu ya. Nah, kemudian ya, tadi kan kita menambahkan suatu gugus karbonil ya. Kita tambahkan yang saya beri kotak di atas, kita tambahkan satu gugus karbonil tambahan. Nah, kemudian di akhir kita bisa mengeliminasi gugus karbonil tersebut. Nah, caranya adalah kita hidrolisis gugus esternya. Kita hidrolisis, nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan senyawa beta keto asam. Jadi ini alfa, ini beta. Kita punya senyawa dengan gugus keto, ya, dengan gugus keto di mana ketonnya itu posisinya beta terhadap suatu asam karboksilat. Nah, senyawa beta keto asam ini bisa kita dekarboksilasi. Ya, di video sebelumnya juga ada kita dekarboksilasi dengan pemanasan sehingga kita akan mendapatkan target molekul yang kita inginkan. Oke, sekarang kita latihan ya. Jadi di sini saya punya suatu senyawa. Kita lihat, kita amati, kita punya gugus fungsi apa saja di sini. Kita punya gugus fungsi keton dan juga yang kedua kita punya gugus fungsi asam karboksilat. Nah, sekarang kita amati hubungan antara kedua gugus fungsi tersebut. Jadi kita bisa beri nomor 1 misalnya di gugus fungsi asam karboksilat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita punya hubungan 1,5 DO. Kita punya hubungan 1,5 DO. Nah, kemudian kita bisa diskoneksi dengan dua cara, ya. Tetapi di sini saya pakai cara saya diskoneksi di ikatan C2, C3 yang lebih simple. Kenapa?
Karena kalau saya diskoneksi di ikatan C2, C3, saya nanti akan mendapatkan suatu sistem siklik yang sebelah kiri. Oke, kemudian kalau saya diskoneksi pada ikatan C2, C3, maka kita akan mendapatkan, oke, yang sebelah kiri itu merupakan sinton yang bermuatan positif, yang posisinya beta terhadap gugus karbonil. Kemudian yang sinton yang sebelah kanan, oke, ini yang bermuatan negatif yang bisa kita peroleh dari ion enolat. Nah, kalau kita lihat satu persatu, yang Michael akseptornya, ya, ini merupakan sikloheksenon. Sedangkan kalau yang Michael donornya, kita bisa menggunakan senyawa 1,3 dikarbonil. Jadi kita tambahkan satu gugus karbonil dari sini. Kita tambahkan, awalnya kita punya COOH, ya. Kemudian kita tambahkan satu gugus karbonil, misalnya ini, ET. Ya. Kalau senyawa komersialnya adalah dietil malonat. Jadi untuk reaksi ini kita menggunakan senyawa dietil malonat. Nah, bagaimana dengan sintesisnya? Jadi kita berawal dari dietil malonat. Dietil malonat kita punya dua alfa, kita deprotonasi salah satunya untuk menghasilkan ion enolat. Nah, ion enolat kemudian melakukan reaksi adisi Michael atau reaksi adisi 1,4 ya, kepada senyawa sikloheksenon untuk menghasilkan produk adisi Michael. Nah, kemudian ya tadi kita menambahkan satu gugus karbonil, maka selanjutnya bisa kita eliminasi. Caranya sama seperti tadi. Gugus esternya ya kita hidrolisis, kemudian kita panaskan untuk menghilangkan salah satu asamnya. Kita lakukan dekarboksilasi. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa target yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita memiliki suatu senyawa keton dan kita mau melakukan reaksi adisi 1,4 atau reaksi adisi Michael yang menggunakan senyawa keton, kita bisa menggunakan metode dengan jalur enamin. Jadi kalau masih ingat pelajaran kimia organik dasarnya, enamin merupakan produk reaksi antara suatu keton atau aldehid dengan suatu senyawa amina sekunder. Jadi awalnya kita sintesis dulu si enamin. Jadi kita punya keton, kita reaksikan dengan suatu amina sekunder. Amina sekunder apa saja, kemudian nanti akan menghasilkan suatu enamin. Nah, enamin di sini bisa bertindak sebagai Michael donor. Nah, bagaimana dia bisa menjadi Michael donor? Nah, kalau kita lihat, kita punya pasangan elektron bebas di atom nitrogen. Nah, ini bisa mendorong si double bond ini untuk melakukan reaksi adisi Michael. Nah, selanjutnya terbentuk intermediate ini yang bermuatan negatif, kemudian ini bisa kita work up ya dengan cara seperti yang pada mekanisme reaksi adisi Michael. Kita work up, kemudian nanti akan mendapatkan produk adisi Michael. Nah, kemudian ya, senyawa enamin ini bisa mengalami kesetimbangan menjadi ion imin, ion iminium ini. Nah, ion iminium ini bisa kita hidrolisis ya menjadi ketonnya kembali. Jadi kita hidrolisis ion iminium menjadi keton. Jadi seolah-olah si ketonnya itu mengalami reaksi adisi Michael, tetapi jalurnya melalui jalur pembentukan enamin.
Jadi enamin merupakan salah satu Michael donor yang bisa kita manfaatkan dalam reaksi adisi Michael. Untuk contoh selanjutnya, kita punya senyawa dengan dua gugus fungsi. Kita bisa melakukan two group disconnection. Jadi gugus fungsi pertama adalah keton dan yang kedua juga keton. Kita amati hubungannya, kita punya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya hubungan 1,5 DO. Kemudian kita bisa diskoneksi ikatan CC-nya. Nah, di sini biasanya kita punya dua alternatif, tetapi di sini kita hanya punya satu alternatif. Kenapa? Karena kita punya C quaterner di sini. C quaterner pada posisi alfa, sehingga kita tidak bisa membuatnya dari senyawa alfa beta tak jenuh. Sehingga kita lakukan diskoneksi pada ikatan C2C3. Kita akan mendapatkan ion enolat dari fragmen yang sebelah kiri, kemudian kita akan mendapatkan sinton yang bermuatan positif dari yang sebelah kanan. Oke, lagi-lagi yang sinton yang bermuatan positif bisa kita peroleh dari senyawa alfa beta tak jenuh. Nah, sedangkan sinton yang bermuatan negatif, ya, kita juga tidak bisa menggunakan senyawa alfa beta dikarbonil. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan senyawa alfa beta dekarbonil, kita tambahkan satu gugus karbonil, misalnya ester, kita tidak punya H-alfa. Ya, karena ini pada posisi ini telah tersubstitusi dengan dua gugus metil. Nah, sehingga alternatif yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan jalur enamin. Jadi bagaimana sintesisnya? Oke, jadi awalnya saya punya keton ini, senyawa keton tersubstitusi, kemudian saya reaksikan dengan suatu amina sekunder. Jadi amina sekundernya bisa macam-macam. Di sini kita menggunakan yang namanya morfolin. Nah, sehingga membentuk enamin. Oke, saya coba gambarkan lagi step by step-nya. Di sini kita punya pasangan elektron bebas dari siapa namanya? Amina. Kemudian nanti bisa mendorong ikatan terangkapnya ini untuk melakukan reaksi adisi Michael atau reaksi adisi 1,4. Nah, kemudian setelah terbentuk produk adisi Michael, kemudian kita bisa hidrolisis kembali. Kita hidrolisis ion iminiumnya sehingga kita mendapatkan senyawa yang kita harapkan. Terkait Michael acceptor, terdapat beberapa senyawa yang bisa kita gunakan sebagai elektrofil dalam reaksi adisi Michael. Nah, contoh Michael acceptor yang pertama adalah senyawa yang tidak menyukai direct addition kepada gugus karbonil. Yang artinya adalah dia lebih menyukai reaksi adisi 1,4. Contohnya sudah kita ketahui sebelumnya, kita punya senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil, karbonil keton misalnya, kemudian karbonil ester, dan juga karbonil amida. Dan juga kita juga punya nitroolefin dan juga akrilonitril. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan Michael acceptornya berupa nitroolefin, kemudian Michael donornya kita menggunakan enamin. Nah, jadi reaksi antara enamin dan juga nitroolefin akan menghasilkan produk Michael seperti ini. Nah, contoh Michael acceptor yang lain adalah Michael acceptor yang memiliki efek sterik yang rendah pada posisi beta. Jadi misalnya di contoh yang sebelah kiri bawah, jadi saya punya senyawa alfa beta tak jenuh di mana posisi betanya ini alfa, kemudian beta. Nah, di posisi beta ini tidak tersubstitusi, dua-duanya mengikat H.
karena efek steriknya lebih rendah, nah sehingga reaksi adisi 1,4 atau reaksi adisi Michael itu lebih disukai. Nah, kelompok yang selanjutnya adalah senyawa yang memiliki activating group, gugus mengaktifasi pada posisi alfa terhadap gugus karbonil. Nah, posisi senyawa maaf, gugus mengaktifasi ini bisa kita removable, bisa kita remove, bisa kita hilangkan di akhir reaksi. Nah, contohnya apa saja? Jadi misalnya karbonil ester, kemudian ini sulfida, kemudian kita punya sulfoksida, kita punya trimetylsilil misalnya, kemudian kita punya BR. Nah, gugus-gugus ini merupakan gugus pengaktifasi yang bisa mengaktifasi reaksi adisi Michael, bisa mempercepat lah istilahnya. Nah, kemudian nanti pada akhir reaksi kita bisa meremove, bisa menghilangkan gugus mengaktifasi tersebut. Nah, misalnya kalau kita menambahkan gugus fungsi ester misalnya di sini, kita bisa hidrolisis, kemudian kita dekarboksilasi. Nah, kalau misalnya kita punya sulfida atau sulfoksida, kita bisa remove menggunakan Raney nickel. Kalau kita punya silikon misalnya, kita bisa remove dengan suatu fluorida, ion fluorida. Kalau kita menggunakan Br di sini, kita bisa remove menggunakan zinc. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, kita memiliki Michael donornya berupa senyawa ketoester. Kemudian kita reaksikan dengan Michael akseptor. Michael akseptor di sini posisi alfanya ini tersubstitusi dengan gugus pengaktifasi berupa TMS trimetylsilil. Nah, kemudian Michael addition-nya terjadi melalui pertama pembentukan ion enolat, jadi H-alpha di Michael donor diambil oleh si basa, kemudian membentuk ion enolat. Nah, ion enolat yang terbentuk akan melakukan reaksi adisi Michael, sehingga terbentuk produk adisi Michael. Nah, di sini selanjutnya kita bisa menghilangkan gugus pengaktifasi, kita bisa hilangkan ini TMS-nya dengan menggunakan KF sebagai sumber ion fluoridanya, sehingga di sini kita mendapatkan yang sudah tidak mempunyai gugus TMS lagi atau SiMe3. Nah, kalau misalnya kita mau menghilangkan ini, bisa saja ya. Jadi kita bisa menghilangkan dengan cara pemanasan. Pemanasan dengan menggunakan kondisi asam. Jadi ini merupakan berbagai jenis Michael acceptor yang bisa kita gunakan pada reaksi adisi Michael. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi anulasi Robinson. Nah, prinsip dari reaksi anulasi Robinson ini sebenarnya reaksi yang terdiri dari reaksi adisi Michael yang dilanjutkan dengan reaksi kondensasi aldol. Oke, kita lihat bagaimana reaksinya. Nah, untuk mekanisme dari reaksi anulasi Robinson, awalnya ada reaksi adisi Michael, kemudian dilanjutkan oleh reaksi kondensasi aldol, atau bisa juga dengan reaksi kondensasi Claisen. Nah, kita coba lihat step by step-nya. Jadi, awalnya saya punya senyawa keton di sini yang memiliki H-alfa. Nah, H-alfanya bisa diambil, bisa dideprotonasi oleh suatu basa, kemudian nanti akan menghasilkan suatu ion enolat. Nah, ion enolat kemudian akan mengalami reaksi adisi Michael ya dengan senyawa alfa beta tak jenuh terhadap keton. Kemudian nanti akan menghasilkan suatu produk adisi Michael. Nah, di sini kalau kita lihat ini merupakan senyawa enol. Nah, ini enol, bentuk enol bisa mengalami tautomerisasi ya menjadi bentuk keto. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk ketonya, dia memiliki H-alfa. Nah, H-alfa yang di sini, ya, kalau kita lihat kita punya beberapa H-alfa. Jadi H-alfa di sini misalnya yang A, kemudian kita juga punya H-alfa yang B, kemudian kita punya H-alfa yang C, dan di sini kita punya H-alfa yang D.
Yang di sini yang mengalami reaksi enolisasi itu merupakan H alfa yang D. Kenapa? Karena nanti terbentuk siklik, bentuk siklik yang lebih disukai secara termodinamik. Nah, H alfa yang D ini mengalami enolisasi, dia dideprotonasi oleh suatu basa. Nah, sehingga mengalami enolisasi membentuk ion enolat yang selanjutnya, yang kedua. Nah, ion enolat yang ini kemudian akan mengalami aldol condensation, kondensasi aldol, atau bisa juga mengalami kondensasi Claisen, tergantung elektrofil yang ada di sini. Ya, kalau misalnya elektrofilnya berupa keton atau aldehid, berarti menggunakan kondensasi aldol. Tapi kalau elektrofilnya berupa ester, berarti mengalami kondensasi Claisen. Nah, selanjutnya mengalami kondensasi aldol untuk menghasilkan senyawa, kalau masih ingat, menghasilkan senyawa beta hidroksikarbonil. Nah, kemudian selanjutnya bisa mengalami reaksi eliminasi E1CB untuk menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Jadi, reaksi analisis Robinson ini sangat bermanfaat untuk membentuk suatu siklik 6. Cincin dengan cincin 6. Ya, ini salah satu kelebihan dari reaksi anulasi Robinson. Nah, kalau saya ulangi lagi bahwa kalau anulasi Robinson ini terdiri dari reaksi adisi Michael yang bisa dilanjutkan dengan reaksi kondensasi aldol maupun kondensasi Claisen. Nah, sebagai contoh, saya memiliki senyawa seperti ini. Nah, salah satu ciri produk dari reaksi anulasi Robinson adalah terbentuknya siklik 6. Siklik 6 di mana di situ kita punya senyawa alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Nah, di senyawa ini kita punya cincin siklik 6, kemudian kita memiliki sistem alfa beta tak jenuh terhadap keton di sini. Nah, sehingga kita bisa lakukan reaksi reaksi anulasi Robinson. Jadi awalnya kita lakukan kondensasi aldol terlebih dahulu, kita diskoneksi ikatan double bond yang terkonjugasi ini, kita diskoneksi CC melalui reaksi kondensasi aldol. Nah, untuk reaksi siklisasi, ya itu lebih baiknya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita bisa memberikan penomoran agar tidak terlewat, agar tidak ada yang miss. Jadi misalnya saya beri nomor 1 di gugus karbonil, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga di sini kalau kita diskoneksi pada ikatan C2C3, maka nanti akan menghasilkan, saya gambar, coba nanti bisa dilihat lagi materi mengenai kondensasi aldol di video sebelumnya yang mengenai hubungan 1,3. Oke, kita beri penomoran sampai di sini ya. Jadi eh, yang di bawah ini nomor 3, kemudian ini 4, kemudian 5, 6, ini 1, kemudian ini 2. Jadi ini produk retrosintesis ya melalui kondensasi aldol. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya hubungan ada dua gugus karbonil. Kita punya hubungan yang pertama kita beri nomor penomoran. Jadi saya menggunakan penomoran diskoneksi dalam hal ini ya. Saya pakai warna biru misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 1,5. 1,5 DO. Nah, sehingga saya bisa melakukan diskoneksi menggunakan 1,5 DO menggunakan reaksi adisi Michael.
Nah, di sini yang saya diskoneksi adalah ikatan C3 dan C4. Nah, sehingga nanti hasilnya saya menggunakan suatu reaksi dengan sistem siklik. Jadi, kalau saya diskoneksi, nanti akan menghasilkan ini C3, C4 akan menghasilkan ini. Oh, maaf, bukan ini. Saya terlalu excited. Jadi pasangannya yang Michael donornya merupakan senyawa seperti ini. Oke, bagaimana dengan sintesisnya? Jadi awalnya ya kita reaksikan Michael akseptor. Di sini kita menggunakan alfa beta tak jenuh terhadap keton. Kemudian Michael donornya kita menggunakan senyawa di keton seperti ini. Ya, awalnya kita lakukan reaksi adisi Michael terlebih dahulu. Jadi kita punya H alfa diambil oleh NaOH, kemudian terbentuk ion enolat. Ion enolat kemudian mengadisi pada senyawa alfa beta tak jenuh sehingga membentuk produk reaksi adisi Michael. Nah, kemudian ya reaksi adisi Michael ini produk reaksi adisi Michael akan selanjutnya mengalami reaksi kondensasi aldol. Jadi di sini saya masih punya atom H alfa. Kemudian kita reaksikan dengan basa, nanti akan terbentuk ion enolat. Ya, nanti ion enolat kemudian nanti akan mengadisi pada gugus karbonil yang di nomor 3. Ya, tadi yang saya bilang kita bisa beri penomoran untuk memudahkan reaksi siklisasi agar tidak ada yang terlewat atau ketambahan misalnya ketambahan atom karbon atau kekurangan atom karbon. Jadi kita bisa melakukan penomoran. Jadi kalau misalnya ada reaksi siklisasi, nanti atom C nomor 2 nanti akan bertemu dengan atom C nomor 3. Nah, sehingga kalau reaksi siklisasinya melalui kondensasi aldol akan menghasilkan senyawa beta hidroksikarbonil yang ini. Jadi kalau kita lihat, ya ini C nomor 3 nanti akan ketemu dengan C nomor 2. Nah, selanjutnya ini bisa mengalami reaksi eliminasi untuk membentuk senyawa bisiklik. Ya, kalau kita lihat, kita akan membentuk senyawa dengan siklik 6, ya, dengan pola alfa beta tak jenuh terhadap gugus karbonil. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pembentukan cincin 6, siklik 6. Kalau tadi pembentukan siklik 6-nya melalui reaksi adisi Michael, kemudian diikuti oleh kondensasi aldol. Nah, sekarang reaksinya pembentukan siklik 6-nya diawali oleh adisi Michael, kemudian diikuti oleh kondensasi Claisen. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi saya punya senyawa di keton, kita punya dua gugus fungsi keton, kita amati hubungan antara dua gugus fungsi tersebut. Jadi yang pertama, kita bisa beri nomor 1 di sini, kemudian, oke, gugus karbonilnya kita memiliki hubungan 1,3 DO. Ya, karena kita punya di keton, berarti kita bisa melewati kondensasi Claisen melalui diskoneksi 1,3 DO. Nah, tetapi dalam waktu yang bersamaan kita juga punya hubungan 1,5. Jadi saya pakai warna biru. Jadi saya beri nomor 1 di karbonil yang sebelah kiri, kemudian 2, 3, 4, 5. Di saat yang bersamaan kita juga punya 1,5 DO. Berarti bisa kita peroleh dengan melakukan reaksi adisi Michael. Nah, yang pertama, ya, kita lakukan diskoneksi 1,3 DO dulu. Nah, di sini saya diskoneksi di ikatan C1C2. Nah, ini adalah 1,3 DO.
Nanti hasilnya adalah gugus fungsi keton yang merupakan sumber dari ion enolat. Kemudian elektrofilnya yang kita gunakan adalah suatu ester. Oke, silakan dilihat lagi video sebelumnya mengenai hubungan 1,3 DO. Nah, selanjutnya di sini kita punya hubungan 1,5 DO. 1,5 DO, jadi saya beri nomor 1 di ester misalnya. Saya beri nomor 1 di ester, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan kemudian saya diskoneksi di sini, ikatan C2C3. Sehingga nanti akan mendapatkan Michael donornya berupa dietil malonat dan juga Michael akseptornya di sini adalah senyawa alfa beta tak jenuh terhadap keton. Nah, kemudian bagaimana mengenai sintesisnya? Jadi awalnya saya punya Michael donor di sini, kemudian saya punya Michael akseptor. Awalnya kita membentuk ion enolat ya dengan menggunakan basa. Kemudian basa nanti akan mengambil H plusnya, H alfanya, membentuk ion enolat. Ion enolat kemudian melakukan reaksi adisi Michael kepada alfa beta tak jenuh. Nah, ini merupakan produk dari adisi Michael. Kemudian selanjutnya adalah reaksi kondensasi Claisen. Yang tadi saya bilang untuk mempermudah apa namanya? eh, siklisasi ya, untuk lebih memahami proses siklisasi, kita bisa memberikan penomoran agar tidak terlewat, agar tidak ketambahan atau kekurangan atom karbon. Jadi di sini saya memberikan nomor 1 sampai 6, kemudian untuk mengarahkan kita ya untuk reaksi siklisasi. Nah, sehingga di sini nanti akan menghasilkan produk dari kondensasi Claisen. Nah, di sini atom C nomor 2 nanti akan ketemu dengan atom C nomor 3, sehingga nanti membentuk siklik 6. Nah, selanjutnya kita bisa hilangkan gugus esternya ini dengan cara kita hidrolisis terlebih dahulu, kemudian kita dekarboksilasi menggunakan pemanasan, sehingga nantinya akan menghasilkan senyawa target yang kita harapkan. Oke, sekian video mengenai analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi dengan hubungan 1,3 dan juga 1,5. Nah, dalam hal ini reaksi yang kita gunakan adalah reaksi adisi 1,4 dan juga reaksi adisi Michael. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa adalah yang perlu kita lakukan adalah selain kita memahami reaksinya, kita juga perlu yang namanya latihan. Jadi tidak hanya otaknya yang bekerja, tetapi juga tangannya yang bekerja. Tangannya kita biasakan untuk melakukan mekanisme reaksi sehingga nanti kita akan mahir ya dalam kimia organik ya dan juga dalam hal sintesis senyawa organik. Oke, jika ada masukan, saran dan kritik silahkan disampaikan dalam kolom chat. Ya, sekali lagi saya harap semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.